Beliau bertanya, apabila kita menghafal dari Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak secara berurutan. Misalnya di surat Al-Baqarah kita hafal beberapa ayat tertentu dari surat Al-Baqarah. Kemudian di juz-juz yang lain atau di surat-surat yang lain kita hafal beberapa ayat. Ya, dari surat-surat yang lain misalnya. Apakah boleh kita membaca ayat-ayat tersebut tidak secara berurutan? Ya, sesuai dengan kemampuan kita, maka jawabannya boleh. Ya. Jadi karena kita kembali kepada hukum ya. Yang wajib dalam sholat itu baca Al-Fatihah. Ini yang wajib. Karena itu termasuk rukun. Adapun setelah Al-Fatihah ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Maka bacalah apa-apa yang mudah dari kalian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi apa yang mudah bagi kita itu yang kita baca ketika kita sholat. Ya. Jadi seandainya kita sholat malam, kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bangun di waktu malam, kemudian kita sholat tahajud, setelah Al-Fatihah, maka silakan mau baca dari surat apapun, dari ayat berapapun itu dipersilakan. Ya, yang penting itu benar-benar kita hafal. Ya, jangan nanti kita hafalannya kurang kuat, kemudian kita memaksakan diri. Ya, ini lebih baik kalau memang kita hafalnya belum terlalu kuat, kita baca surat-surat yang sudah jelas-jelas hafal. Ya, kalau memang hafalan kita sudah kuat, misalnya tadi contohnya di surat Al-Baqarah kita hafal ayat-ayat tertentu ya, misalnya wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah misalnya. Ya itu enggak masalah kita baca ketika kita sholat dan itu tidak berurutan. Nanti misalnya kita rakaat pertama baca Al-Baqarah ayat sekian sampai ayat sekian. Kemudian nanti rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca Ali Imran misalnya. Ayat pertama sampai sekian. Itu tidak masalah. Ya. Yang penting usahakan benar-benar kita hafal. Ya. Kalau memang belum hafal, maka baca surat-surat yang jelas-jelas dihafal. Ya. Dan yang lebih bagus atau yang tentunya lebih mendukung kekhusyuan sholat, apabila kita baca ayat itu kita paham maknanya, kita paham isinya. Ya. Jadi alangkah mulianya, alangkah bahagianya seorang muslim dan muslimah ketika dia bangun di waktu malam, dia sholat tahajud. Setelah Al-Fatihah dia baca ayat, dia renungi isinya, ya, dia renungi maknanya, kemudian dia amalkan dalam kehidupannya pada hari itu, ya, setiap hari. Jadi malamnya baca Al-Quran, siangnya mengamalkan isi Al-Quran, ya. Jadi malamnya baca Al-Quran, ketika sholat tahajud, ketika sahur sambil menunggu waktu fajar, malamnya baca Al-Quran, siangnya mengamalkan isi Al-Quran, ya, pagi, siang, sore, malamnya lagi itu mengamalkan isi dari Al-Quran. Ya. Jadi jangan kita malam hari baca Al-Quran, baik itu ketika sholat tahajud atau ketika waktu sahur kita baca Al-Quran, ternyata perbuatan kita, ucapan kita di siang harinya justru bertentangan dengan ayat Al-Quran yang kita baca. Ya, jadi jawabannya kembali kepada pertanyaan tadi, jawabannya boleh. Karena membaca surat setelah Al-Fatihah ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Iman TV